Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Penyajian Laporan Keuangan dari Operasi yang Dihentikan, Penentu, dan Konsekuensi. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada penulis jurnal. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Brian Fitra, NPM 16297. Kemudian yang kedua ada Miftahul Wahid Aziz, NPM 04. Kemudian yang ketiga ada Atika Pridamayanti, NPM 124. Kemudian yang keempat ada Novita Rizkamina, NPM 137. Dan yang kelima ada Bintari Anissa, NPM 142. Kemudian yang keenam ada Noval Ervada, NPM 208. Dan yang ketujuh ada Danis Dwi, NPM 216. Kemudian yang terakhir ada Barul Ulum, NPM 229. Abstrak. US GAAP mengharuskan perusahaan untuk secara terpisah melaporkan pendapatan dari operasi yang dihentikan dalam laporan laba rugi. Panduan pelaporan keuangan saat ini, bagaimanapun, memungkinkan manajer untuk mengumpulkan atau memisahkan pendapatan atau kerugian operasi dan keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan di muka laporan laba rugi. Dengan menggunakan pengetahuan unik ini, penelitian ini mengumpulkan data secara manual tentang penyajian operasi yang dihentikan, yaitu presentasi agregat versus presentasi disagregasi untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan penyajian diskresioner dalam laporan keuangan. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi disagregasi manajer dalam melaporkan operasi yang dihentikan mencerminkan sifat teori prospek dan teori akuntansi mental. Hasil ini akan membantu manajer, regulator, dan investor memahami implikasi dari pilihan presentasi operasi yang dihentikan dalam laporan keuangan. Pendahuluan. Studi ini menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan penyajian operasi yang dihentikan dalam laporan keuangan. Preferensi manajerial dan penyajian laporan keuangan merupakan bidang penting penelitian dalam literatur akuntansi. Literatur sebelumnya menunjukkan bahwa manajer menggunakan kebijaksanaan dalam mengungkapkan dan menyajikan informasi keuangan, baik FASB maupun IASB, menyarankan bahwa perusahaan harus memberikan informasi yang lebih terpilah kepada pengguna untuk membantu investor membuat keputusan investasi yang rasional. Peneliti menggunakan pengetahuan presentasi operasi yang dihentikan untuk memeriksa masalah ini. Sesuai GAAP, perusahaan harus melaporkan hasil operasi yang dihentikan secara terpisah di muka laporan laba rugi. Namun, GAAP memungkinkan manajer memilih untuk mengumpulkan pendapatan atau kerugian dari operasi yang dihentikan dan keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset sebagai satu item baris atau memisahkan informasi ini sebagai dua item baris dalam laporan laba rugi. Peneliti menggunakan pilihan penyajian diskresioner ini untuk lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan manajerial saat menyajikan informasi keuangan. Peneliti mengumpulkan informasi tentang format presentasi dari 10.000 perusahaan yang telah melaporkan operasi yang dihentikan untuk pertama kalinya selama tahun 1994 sampai 2012. Peneliti kemudian membatasi sampel untuk perusahaan-perusahaan yang telah melaporkan pendapatan atau kerugian operasi dari operasi yang dihentikan dan keuntungan atau kerugian pada pelepasan baik dalam bentuk agregat atau disagregasi. Peneliti membuat dua kontribusi kunci untuk literatur akuntansi. Pertama, peneliti memberikan bukti empiris bahwa pilihan penyajian laporan keuangan manajer mengikuti teori prospek dan teori akuntansi mental. Kedua, peneliti memeriksa apakah investor mengkondisikan penilaian mereka atas operasi yang dihentikan pada pilihan presentasi. Bonner DKK menunjukkan bahwa keputusan investasi individu berbeda bergantung pada apakah informasi kinerja yang sama ditampilkan dalam bentuk agregat atau disagregasi. Peneliti gagal menemukan dukungan arsip untuk temuan eksperimental mereka.
Eksperimen Bonner et al. Berfokus pada item laporan laba rugi baris di atas, yaitu efek keuntungan dan kerugian dari pelakuan akuntansi nilai wajar. Sedangkan penelitian ini berfokus pada item laporan laba rugi di bawah garis, yaitu dihentikan operasi. Ada kemungkinan bahwa penilaian investor berbeda secara sistematis tergantung pada pilihan presentasi untuk item di atas garis versus item di bawah garis. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. 2.1 Latar belakang peraturan dan pilihan presentasi dalam penghentian operasi. Pernyataan konsep Financial Accounting Standard Board nomor 2 tentang karakteristik kualitatif informasi akuntansi merekomendasikan bahwa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus berguna bagi keputusan pengguna. Konsisten dengan kerangka ini, FASB mengharuskan perusahaan melaporkan pendapatan dari operasi yang dilanjutkan dan dihentikan secara terpisah. Sebelum penerbitan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 144, perusahaan menggunakan Accounting Principle Board 30 untuk mengklasifikasikan pelepasan segmen bisnis utama sebagai operasi yang dihentikan. Namun, PSAK 144 memungkinkan kelompok aset atau komponen dengan tingkat yang lebih rendah untuk diklasifikasikan sebagai operasi yang dihentikan selama kedua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, operasi dan arus kas dari komponen tersebut telah atau akan dieliminasi dari operasi entitas yang sedang berjalan sebagai akibat dari transaksi disposal. Yang kedua, entitas tidak akan memiliki keterlibatan berkelanjutan yang signifikan dalam operasi komponen setelah transaksi pelepasan. Meskipun Financial Accounting Standard Board mengubah definisi operasi yang dihentikan secara berkala, cara dasar untuk menyajikan operasi yang dihentikan pada laporan laba rugi relatif sama. Perusahaan dapat menyajikan pendapatan atau kerugian dan juga keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan dalam bentuk agregat atau disagregat di awal laporan laba rugi. Lampiran B dan C memberikan contoh cara perusahaan menyajikan operasi yang dihentikan, seperti yang ditunjukkan dalam lampiran B dari Aaron Rance dan anak perusahaannya yang menyajikan pendapatan dari operasi yang dihentikan dalam format agregat. Meskipun pengungkapan catatan kaki menunjukkan bahwa perusahaan memiliki pendapatan dan keuntungan dari operasi yang dihentikan. Lampiran C menunjukkan bahwa perusahaan Boeing dan anak perusahaannya melaporkan pendapatan dan bagian keuntungan dari operasi yang dihentikan secara terpisah di awal laporan laba rugi. Dalam studi ini, presentasi Aaron diidentifikasikan sebagai agregat dan presentasi Boeing sebagai disagregat. Operasi yang dihentikan dan penyajian laporan keuangan. Riset akuntansi telah secara ekstensif memeriksa pengungkapan manajer perilaku. FASB memiliki preferensi yang dinyatakan bahwa manajer harus memilih format presentasi yang paling sesuai untuk informasi sedang dikomunikasikan kepada pengguna yang dituju. Literatur sebelumnya bergantung pada dua teori yang bersaing, yaitu penalaran informasional dan opportunistic motivasi untuk memahami perilaku pengungkapan diskresioner manajer. Yang pertama, literatur yang menggunakan hipotesis penalaran informasional berpendapat bahwa manajer secara strategis memilih format presentasi untuk menyampaikan keuangan informasi. Sedangkan studi empiris lainnya menggunakan hipotesis motivasi oportunistik untuk menyarankan bahwa manajer memilih secara oportunistik format presentasi yang memungkinkan mereka menyembunyikan berita buruk dan sorotan kabar baik. Selanjutnya, teori akuntansi metal. Menurut teori akuntansi metal, manajer harus memilih untuk mengumpulkan ketika pendapatan atau bagian keuntungan negatif tapi jumlah keduanya positif. Hipotesis formal disajikan di bawah ini. H1A dalam sampel yang meningkatkan pendapatan, manajer lebih cenderung melakukannya pada presentasi agregat baik untuk keuntungan atau bagian pendapatan operasi yang dihentikan adalah negatif. Selanjutnya, berdasarkan kurva nilai teori prospek, teori akuntansi metal memprediksi bahwa individu akan lebih memilih untuk mengumpulkan kerugian keseluruhan yang terdiri dari beberapa kerugian yang lebih kecil. Jika teori akuntansi metal pembekuan, manajer sebaiknya memilih untuk menggabungkan operasi yang dihentikan jika baik pendapatan maupun pendapatan adalah negatif.
Hipotesis formal disajikan dalam bentuk alternatif di bawah ini. H1B, dalam sampel yang mengalami penurunan pendapatan, manajer lebih cenderung melakukannya pilih presentasi agregat ketika bagian pendapatan dan keuntungan dari operasi yang dihentikan adalah negatif. Selanjutnya, penilaian perusahaan dan pilihan presentasi. Hipotesis pasar efisien menunjukkan bahwa pilihan presentasi seharusnya tidak mempengaruhi reaksi investor terhadap operasi yang dihentikan jika informasi yang sama disajikan dalam kedua format. Namun, Bonner dan kawan-kawan pada tahun 2014 menunjukkan penilaian investor bergantung pada pilihan presentasi transaksi ekonomi dalam format agregat versus format terpilah. Singkatnya, sebelum literatur akuntansi menunjukkan bahwa persepsi investor tentang keuangan informasi mungkin bergantung pada bagaimana informasi itu disajikan, bertentangan dengan hipotesis pasar yang efisien berdasarkan prospek dan mental teori akuntansi serta hasil yang didokumentasikan dalam literatur akuntansi sebelumnya. Jurnal ini menyajikan hipotesis berikut terkait dengan penilaian investor atas operasi yang dihentikan, yaitu H2. Format presentasi mempengaruhi penilaian investor terhadap penghentian operasi. Selanjutnya yang ketiga, desain penelitian dan pemilihan sampel. Seperti disebutkan dalam bagian pengembangan hipotesis, perusahaan yang melaporkan operasi penghentian peningkatan pendapatan akan termasuk dalam salah satu dari dua kelompok. Yang pertama, bagian pendapatan dan pendapatan positif. Yang kedua, baik bagian pendapatan atau keuntungan negatif tetapi jumlah bersihnya positif. Kita gunakan pengaturan ini untuk menganalisis apakah pilihan pelaporan berbeda untuk perusahaan yang memiliki kedua porsi positif ditunjukkan oleh variabel BP dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah positif bersih dengan salah satu porsi negatif ditunjukkan dengan variabel NP. Untuk menguji H1A, kami menggunakan logistik. Tabel 1A dan 1B. Tabel 1 ini menjelaskan proses pemilihan sampel dan komposisi sampel akhir seperti yang disajikan pada tabel 1A, yaitu 2.477 perusahaan unik dilaporkan operasi dihentikan untuk pertama kalinya selama periode sampel dari 1994 hingga 2012. Untuk perusahaan tersebut, kami mengumpulkan data secara manual tentang caranya keuntungan dan kerugian dari operasi yang dihentikan disajikan sebagai akibat di 958 perusahaan yang melaporkan pendapatan dan keuntungan operasi yang dihentikan. Tabel 1B menunjukkan komposisi sampel akhir untuk sampel-sampel yang meningkatkan pendapatan dan menurunkan pendapatan dengan preferensi, agregasi, dan tanda-tanda pendapatan dan bagian-bagian keuntungan. Seperti yang ditampilkan dalam tabel 1B, 418 atau 540 perusahaan melaporkan DO yang meningkatkan pendapatan atau penurunan pendapatan. Untuk sampel peningkatan pendapatan, 237 perusahaan sebesar 56,70% melaporkan pendapatan dan keuntungan positif, sementara 181 perusahaan lainnya 43,30% melaporkan pendapatan atau bagian keuntungan sebagai negatif. Di antaranya 237 perusahaan yang melaporkan pendapatan positif dan porsi keuntungan, 84 perusahaan sebesar 35,44% menyajikan informasi dalam bentuk agregat. Di antara 181 perusahaan yang melaporkan DO positif bersih dengan bagian pendapatan atau keuntungan sebagai negatif, 82 perusahaan sebesar 45,30% menyajikan informasi tersebut dalam bentuk agregat, yaitu bukti deskriptif ini konsisten. Tabel 2. Tabel 2 ini menyajikan statistik deskriptif dari sampel lengkap. Di luar total 958 perusahaan yang melaporkan pendapatan dan keuntungan, 37% menyajikan informasi tersebut dalam bentuk agregat. Tabel 2 ini selanjutnya menunjukkan bahwa sekitar 41% perusahaan melaporkan nilai negatif pada bagian pendapatan
dan keuntungan. Seperti yang ditunjukkan oleh rata-rata variabel BP, sebesar 25% perusahaan melaporkan nilai positif pada kedua bagian. Variabel NN memiliki rata-rata 0,151 menunjukkan bahwa sekitar 15% perusahaan melaporkan DO negatif bersih, di mana pendapatan atau bagian keuntungannya positif. Akhirnya, sekitar 19% perusahaan melaporkan DO positif bersih, di mana pendapatan atau bagian keuntungan negatif. Statistik ini memberikan bukti bahwa variasi dalam pelaporan nilai positif dan negatif dari sampel pendapatan dan porsi keuntungan untuk sampel. Yang selanjutnya adalah hasil. Tabel 4 menunjukkan hasil estimasi regresi logistik dari pengujian H1A dan H1B. Variabel dependen adalah agregat, yang merupakan variabel indikator yang ditetapkan sama dengan 1 jika perusahaan melaporkan pendapatan dan keuangan bagian dari operasi yang dihentikan sebagai satu garis item dalam laporan laba rugi, dan jika 0 disajikan sebagai 2 item baris. Hasil estimasi untuk sampel income naik dan income menurun adalah laporan secara terpisah pada tabel 4. Untuk sampel peningkatan pendapatan, kami membuat hipotesis secara signifikan koefisien positif UNP yang menunjukkan bahwa manajer memang lebih cenderung mengumpulkan jika pendapatan atau bagian keuntungan negatif, tetapi jumlah bersihnya positif. Hasil tabel 4 memberikan dukungan untuk hipotesis kami H1A karena koefisien untuk NP adalah positif dengan tingkat signifikan 5%. Untuk sampel pendapatan penurunan, kami berhipotesis koefisien positif signifikan untuk BM yang akan menyerangkan bahwa manajer lebih cenderung untuk digabungkan jika bagian pendapatan dan keuntungan sama-sama negatif. Koefisien BN bertanda positif pada tingkat signifikansi 10% untuk sampel yang mengalami penurunan pendapatan, memberikan dukungan marginal H1B. Namun, koefisien BN menjadi tidak signifikan jika kita gagal mengontrol H1B. Jadi, dukungan marginal H1B sampel penurunan pendapatan sensitif ada variasi model yang digunakan membatasi generalisasi. Selanjutnya, tabel 5A menyajikan replikasi dari Black et al. Untuk memeriksa apakah operasi yang dihentikan memiliki implikasi nilai bagi perusahaan sampel kami. Kami menyajikan persamaan hasil estimasi untuk sampel lengkap sebagai sampel peningkatan pendapatan dan penurunan pendapatan secara terpisah. Untuk sampel lengkap, kami menggabungkan pendapatan dari operasi yang dihentikan, item khusus, dan item luar biasa untuk menghasilkan variabel NRIP agar konsisten dengan analisis Black et al. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 5A, perusahaan sampel kami menunjukkan karakteristik yang mirip dengan sampel Black et al. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai investor tidak berulang item secara umum, termasuk operasi yang dihentikan. Berhubungan dengan operasi dihentikan, koefisien BOP positif dan signifikan untuk sampel peningkatan pendapatan menunjukkan bahwa investor menganggap pelaporan DO yang meningkatkan pendapatan sebagai kabar baik. Untuk sampel pendapatan penurunan, koefisien BOP negatif dan signifikan menunjukkan bahwa investor menganggap pelaporan DO yang menurunkan diharap sebagai untuk menguji kemungkinan bahwa kualitas pengungkapan keseluruhan perusahaan mempengaruhi hasil yang didokumentasikan dalam tabel 4, kami mengontrol perusahaan secara keseluruhan kualitas pengungkapan DQ menggunakan ukuran yang dikembangkan oleh Chen, Miao, dan Shevlin pada tahun 2015. 4 ukuran DQ berkisar dari 0 hingga 1 dan menangkap tingkat desagresi data akuntansi melalui hitungan item baris Compustat yang tidak ada. Chen et al. Tahun 2015 menunjukkan bahwa ukuran DQ berhubungan positif dengan jumlah detail dalam laporan tahunan perusahaan.
Semakin tinggi nilai DQ, semakin tinggi tingkat data terpilah yang dilaporkan perusahaan dalam laporan keuangannya. Hasil yang tidak ditabulasi menunjukkan bahwa kesimpulan utama dari tabel 4 tetap sama untuk kedua sampel, setelah mengontrol kualitas pengungkapan perusahaan secara keseluruhan. Berikutnya data tabel 4. Catatan tabel 4 menyajikan estimasi koefisien dari persamaan variabel dependent agregat yang merupakan variabel indikator sama dengan 1 jika perusahaan melaporkan pendapatan atau kerugian operasi dari operasi yang dihentikan dan keuntungan atau kerugian dari pembuangan operasi yang dihentikan dalam bentuk agregat di muka laporan laba rugi, dan 0 jika tidak ada. Menunjukkan signifikansi statistik pada masing-masing tingkat 1%, 5%, dan 10%. Semua tingkat signifikansi didasarkan pada pengujian dua sisi, koefisien dan nilai T-nya dicetak tebal jika tingkat signifikansinya 10% atau lebih rendah. Tes motivasi informasi untuk pilihan presentasi agregat. Riedel dan Srinivasan berpendapat bahwa pilihan presentasi manajer dapat didorong oleh motivasi oportunistik atau informasional. Jika manajer memiliki motivasi informasional, mereka akan memilih format presentasi yang paling membantu pengguna dalam memahami implikasi ekonomi dari item yang dilaporkan. Penulis menyimpulkan bahwa manajer mencoba menginformasikan pasar bahwa item khusus tidak akan bertahan di masa depan dengan memilah item khusus di muka laporan laba rugi. Dengan menggunakan argumen serupa, penulis mengusulkan bahwa manajer akan memilah operasi yang dihentikan jika mereka yakin bahwa komponen operasi yang dihentikan tidak akan bertahan di masa depan. Berdasarkan argumen Riedel dan Srinivasan, jika manajer didorong oleh motivasi informasional, presentasi terpilah akan mengakibatkan operasi yang dihentikan menjadi kurang gigih dibandingkan dengan presentasi agregat. Tabel 5B. Tabel 5B menyajikan koefisien estimasi dari persamaan. Mengikuti Black et al., variabel dependent, harga mewakili nilai pasar perusahaan dari ekuitas dibagi dengan saham biasa yang beredar 3 bulan setelah akhir tahun fiskal dari operasi yang dihentikan dan dilaporkan. Semua tingkat signifikansi didasarkan pada pengujian dua sisi, koefisien dan nilai T-nya dicetak tebal jika tingkat signifikansinya 10% atau lebih rendah. Tabel 6. Tabel 6 menyajikan hasil estimasi persamaan. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 6, baik pendapatan dari operasi yang dilanjutkan dan pendapatan dari operasi yang dihentikan memprediksi pendapatan operasi masa depan untuk sampel penuh serta untuk sampel DO yang meningkatkan pendapatan dan menurunkan pendapatan. Interaksi pendapatan dari operasi yang dihentikan dan preferensi agregasi tidak signifikan dalam sampel lengkap atau salah satu dari subsampel memberikan beberapa dukungan bahwa preferensi agregasi tidak didorong oleh motivasi informasi. Ke bagian video terakhir di sini, yaitu ada kesimpulan dari jurnal ini. Studi ini mengkaji determinan dan konsekuensi dari presentasi diskresioner dari operasi yang dihentikan, baik di format agregat ataupun terpilah. Pertama, meskipun kita telah mengendalikan banyak faktor yang kita temukan dalam literatur sebelumnya, di sana mungkin ada faktor lain yang tidak dapat diobservasi yang mempengaruhi hasil dokumen yang disebutkan dalam penelitian ini. Kedua, sampel penurunan pendapatan. Kami hanya menemukan bukti marginal dan lemah bahwa manajer lebih memilih gasi saat menyajikan beberapa kerugian yang lebih kecil karena terkait operasi yang dihentikan. Hasil ini sensitif terhadap model yang digunakan. Tampaknya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pilihan presentasi agregat dan terpilah untuk sampel penurunan pendapatan jika efek industri tidak untuk dikendalikan. Jadi, hasil dari sampel penurunan pendapatan harus ditafsirkan dengan hati-hati. Ketiga,
Meskipun kami telah mencoba mengesampingkan kemungkinan motivasi informasional dari presentasi gabungan ini, analisis empiris kami untuk menguji motivasi informasional terbatas, mengacu pada presentasi pendapatan dari operasi yang dihentikan. Nah, masa depan penelitian yang lebih lanjut dapat menganalisis motivasi informasional presentasi operasi dihentikan dengan memeriksa pengaturan lain di mana motivasi seperti itu mungkin ada. Nah, yang keempat, kami hanya menggunakan pertama kali terjadinya operasi yang dihentikan karena batasan di proses pengumpulan data. Nah, penelitian selanjutnya dapat memperluas penelitian ini dengan cara menganalisis beberapa kejadian dari operasi yang dihentikan. Seperti itu kesimpulannya. Terima kasih atas semua perhatiannya dari video ini, semoga bermanfaat bagi semuanya. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih.